Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Halo, apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Senang rasanya saya Ronald Surapraja bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Saya hari ini senang sekali, berbahagia sekali. Kenapa? Karena saya akan belajar dari seseorang. Wah, ini orang hebat. Pejuang stroke, tapi semangatnya luar biasa. Dan sekarang dia hadir ke studio dengan semangat yang lebih besar, ya, dengan rasa positif yang begitu menular. Karena saya bisa merasakan semangatnya itu. Ya, saya yakin Anda pun bisa merasakan semangat positif yang akan disampaikan nanti. Dia ini dulu adalah seorang vokalis band namanya El Kasih. Namanya adalah Ibnu. Dia terkena stroke waktu itu sedang manggung bersama bandnya di Maroko. Ada Ibnu El Kasih di sini. Ibnu, apa kabar? Kasih jempol. Luar biasa. Ya. Dan juga ada seorang bapak yang ramah sekali. Tadi kami berbincang sebelum mulai syuting, ada Pak Origenes, pendetanya Ibnu. Apa kabar Pak Origenes? Baik. Baik. Beliau ini ingin dipanggil Pak Ori aja. Jadi bukan KW-KW, Ori namanya soalnya. Betul ya Pak? Dan seperti biasa ada sahabat saya Mas Boyke. Apa kabar Mas Boyke? Sehat. Sehat ya. Dan juga ada Mas Boy Abidin. Ya, alhamdulillah sehat, Ronald. Ya, siapakah Ibnu El Kasih? Kita simak tayangan yang satu ini. Sempat melejit di tahun 2000-an lewat band bernama El Kasih. Kini sang vokalis El Ibnu mendulang nasib miris gara-gara terserang penyakit yaitu stroke. Berawal dari serangan stroke pertama pada tahun 2015 saat El Ibnu mengunjungi negara Maroko. Kondisi El Ibnu pun mengalami perubahan 180 derajat. Pasalnya stroke yang dialaminya saat ini menjadikan aktivitasnya banyak dihabiskan di kursi roda, bahkan kehilangan suara indah yang menjadi sumber nafkahnya. Setelah mengalami serangan stroke ketiga di bulan Januari 2016 lalu, dalam kondisi lumpuh dan tak lagi bisa bernyanyi, tak pelak Ibnu kehilangan mata pencahariannya. Hipertensilah penyebab utama El Ibnu terkena serangan stroke. Namun El Ibnu terus berjuang untuk pulih dari stroke, salah satunya dengan menggunakan teknologi laser untuk bantu kendalikan hipertensinya dan mencegah serangan stroke berulang. Bang El, boleh diceritakan dulu waktu terkena stroke-nya seperti apa sih? Aku kena stroke pertama itu tanggal 1 Januari tahun 2015. Aku dibilang kena stroke hemoragik karena hipertensi. Lalu stroke kedua masih di tahun 2015, tepatnya di bulan Juli karena sumbatan. Penyebabnya masih sama karena tensi. Kemudian stroke ketiga tanggal 1 Januari tahun 2016, karena begadang pas tahun baruan dan kena stroke di sore harinya. Jangan anggap remeh hipertensi. Pendeta, Pak Ori, Bapak kan mendampingi Ibnu, Ya. Bang El ya. Bagaimana kesehariannya Pak? Cukup baik. Maksudnya emosinya tenang. Itu didukung dengan lingkungan teman-teman yang memberi support. Ya, semangat Seperti ya. itu ya. Terus, tapi juga di saat-saat tertentu, kadang kalau ada masalah dari luar, terlihat emosinya agak tinggi. Tapi enggak terlalu banyak. Intinya tenang. Bang El ini nggak tinggal diam. Dia sudah menggunakan teknologi laser. Karena tahu kalau stroke ini memang penyakit yang berat. Tapi bukan akhir dari segalanya, masih ada upaya yang bisa kita lakukan. Bang El, sudah menggunakan teknologi laser kan? Ya, sudah. Aku rutin pakai laser sejak Desember tahun 2020. Laser ini udah seperti pakaian wajibku, karena gak nyusahin orang lain untuk pakainya. Jadi saya nyaman dengan alat ini. Bang El, manfaatnya apa saja setelah Bang El menggunakan teknologi laser? Tidurku sekarang nyenyak, gak insomnia lagi. Karena cukup tidur, otomatis lebih ringan badannya. Jadi jelas lebih happy dan otomatis kesembuhan rohani juga tercapai. Apa kabar Bang El tensinya sekarang setelah menggunakan teknologi laser? Tensi sekarang stabil 120 sampai 130 atasnya, dan bawahnya 90. Dosis obat juga berkurang. Satu bukti lagi, laser menjaga happiness pasien stroke berat seperti aku.
Jelas sembuh itu relatif, karena happy juga masuk kategori sembuh buat aku. Oh, keren. Dan kenapa Bang El berbicara menggunakan Google Voice? Karena terpengaruh akibat stroke-nya, ya, terpengaruh kepada suara ya Bang El, yang nggak bisa langsung berbicara ya. Oh, suaranya nggak bisa. Jadi memang kelumpuhan ini bukan hanya menimpa fisik, kaki, gitu kan ya, anggota tubuh lain, tapi juga kelumpuhan. Pita suara juga terdampak karena stroke berat yang dialami oleh Bang El. Tapi sekali lagi tepuk tangan, semangatnya luar biasa. Ke Mas Boyke dulu deh, melihat Bang El seperti apa sekarang. Bang El ini mengajarkan ya kepada kita semua bahwa stroke itu bisa menyerang di segala usia. Usia muda kek, usia tua kek, usia lansia. Yuk kita jaga kesehatan kita. Bukan apa-apa, karena bagaimanapun juga itulah yang akan menentukan masa depan kita. Dan stroke ini semua penyakit-penyakit yang berbahaya yang dialami oleh Mbak ini semua berkaitan dengan ketidakmampuan kita menjaga tensi, ketidakmampuan kita menjaga agar supaya darah kita tidak kental, ketidakmampuan kita menjaga supaya pembuluh darah kita tetap baik. Karena apa? Semua organ vital kita, otak, jantung, ginjal, organ keperkasaan, semua membutuhkan nutrisi dan oksigen. Dan itu berasal dari darah yang sehat, tekanan darah yang normal, pembuluh darah yang sehat. Tapi kalau kita melihat hal seperti ini, jadikan ini pelajaran untuk pemirsa semua yang ada di rumah. Bahwasanya kesehatan itu harus dijaga sejak muda. Oke. Nah, Mas Boy, boleh dibantu diceritakan bagaimana teknologi laser bisa membantu mengendalikan tekanan darahnya? Stroke itu adalah suatu kondisi di mana pasukan nutrisi ke otak itu terganggu. Bisa karena oleh penyempitan, bisa karena oleh pecahnya pembuluh darah. Teknologi laser ini akan membantu kualitas darah dan kualitas pembuluh darahnya akan menjadi lebih baik. Seperti yang terlihat pada L, ya, setelah menggunakan teknologi laser, tekanan darahnya kemudian terkendali. Jadi ini semua juga bisa dibantu dengan menerapkan pola hidup sehat, ya. Jadi untuk Anda yang belum sakit, jangan sampai sakit. Yang sudah mengalami stroke, jangan sampai terjadi stroke berulang. Betul. Jangan anggap remeh hipertensi. Salah satu komplikasi yang menakutkan dari hipertensi adalah stroke. Jadi gunakan teknologi laser untuk mengontrol tekanan darah Anda supaya bisa terkendali. Kenapa? Supaya bisa meminimalisir resiko terkena komplikasinya. Kita akan belajar lagi dari kisahnya Bang El Ibnu ya, dan juga ada pendeta Pak Ori, dan juga ada dua sahabat saya yang akan menjelaskan kepada Anda pentingnya teknologi laser untuk menjaga kesehatan Anda. Tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih belajar dari kisahnya Bang El Ibnu, vokalis dari band LKC yang terkena stroke di tahun 2015 ya. Tapi yang harus kita pelajari adalah bagaimana keinginan kuat dari dia untuk bangkit, untuk kembali sehat, untuk kembali pulih ya. Bang El, kangen manggung nggak? Aku tanya nih. Kangen manggung sih enggak, tapi rindu memuji. Nah, pemirsa, saya punya videonya. Nih. Akulah kekasihmu, ku akan selalu mencinta yang dulu, selalu gencar menembus sepi. Pemirsa, mungkin Anda adalah salah satu yang hafal lagunya El Kasih dulu ya. Dan juga saya tadi takjub bisa menyanyikan lagu She's Gone Still Heart dengan luar biasa. Itu vokal harus prima, tidak semua orang bisa membawakan lagu itu. Luar biasa. Bang El, sekarang aktivitasnya apa aja sih sehari-hari? Aktivitas sehari-hari sekarang aku fokus ibadah saja. Fokus ibadah saja karena memang penyembuhan itu dua. Jiwa, raga, mental, spiritual, jasmani, rohani. Nah tentunya ditemani oleh pendeta nih, Pak Ori. Bagaimana nih secara spiritualnya? Dia ini sedang dalam proses. Proses maksudnya dari bawah bagaimana dia mengalami ini supaya dia bisa mengerti. Paling tidak dengan sakitnya ini dia sadar, dia tahu bahwa apa yang dia alami ini dia perlu Tuhan.
bahwa di dalam Tuhan, kedekatan dengan Tuhan itulah yang memberikan ketenangan untuk dia. Bang El ini tidak pernah menyerah, selalu ada semangat untuk kembali pulih. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Dulu waktu terkena stroke ya, tekanan darahnya 240. Jadi setelah menggunakan teknologi laser, sekarang tekanan darahnya stabil di 120, 130, bawahnya 90. Dosis obat juga yang dia konsumsi sudah sangat berkurang. Dan itu mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan happiness. Karena bagi Bang El, happy adalah salah satu kriteria sembuh. Luar biasa, positif banget. Tapi di sini berperan sekali ya, Mas Boy ya, teknologi laser untuk penyembuhannya ya. Ya, tapi saya membayangkan ya, saya keluar air mata saya, mungkin saya cengeng kali ya. Tapi saya merasakan bahwa saya ingat kepada anak ya, bagaimana perasaan orang tua ketika melihat anaknya sedang hebat-hebatnya, ya sedang jaya-jayanya manggung ke luar negeri, tepuk tangan semua dan sebagainya, kemudian terserang stroke sampai 3 kali. Dan itu tentunya disebabkan oleh karena gangguan darah. Diabetes mengakibatkan kekentalan darah. Hiperkolesterol mengakibatkan kekentalan darah. Hipertensi berasal dari kekentalan darah. Yang semua komplikasinya akibatnya kepada stroke atau serangan jantung. Apa sih yang dibantu? Teknologi laser ini bisa membantu? Ya, memang bisa membantu. Karena dia bisa membantu mengurangi kekentalan darah dan juga kekakuan daripada pembuluh darah. Nah, kalau kita mau melihat di sini ya pemirsa, saya ingin mengingatkan jangan sampai kita mengalami kekentalan darah. Karena kalau darah kita sudah kental, maka penyakit itu tinggal menunggu kapan dia meletusnya. Tergantung kentalnya di mana, nyumbatnya di mana, pecahnya di mana. Tinggal itu aja. Nah, ini adalah gambar daripada darah yang kental. Teknologi laser ini ketika dinyalakan, dia membantu menguraikan penggumpalannya dengan mekanisme fibrinolisis. Kita lihat akibatnya pecah gumpalannya, lancar dan kita lihat darahnya. lancar aliran darahnya. Dan dia juga bisa membantu mencegah penempelannya tersebut. Itu baru untuk darahnya. Ya. Nah, pembuluh darahnya itu sendiri ya dengan mekanisme yang namanya nitric oxide, dia dibantu untuk dicegah kekakuannya, ya dibuat menjadi lebih rileks ya. Karena si nitric oxide dengan bertambahnya usia kita ini berkurang ya di dalam pembuluh darah, tapi dioptimalkan fungsinya sehingga pembuluh darahnya lebih elastis dan juga akibatnya aliran darah lancar dan tekanan darahnya juga turun. Ini yang juga dialami oleh Bang El ini dari 240 sekarang 130 normal per 80. Ya. Hanya sekelilingnya ini karena stroke sampai 3 kali dan yang terakhir ini yang sedemikian parahnya sehingga kehilangan suara. Maupun otot-ototnya menjadi kaku seperti itu. Iya. Nah, ini jadi kalau bicara mengenai otot-otot kelemahan atau kelumpuhan pada pasien-pasien menderita stroke ini kadang sering menyiksa. Karena otot itu tidak ada dapat sinyal dari otak, maka jadi gangguannya ke syaraf dan juga ke ototnya. Nah, ini bisa dibantu dengan alat yang namanya teknologi NMES ya, Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi saraf dan ototnya itu distimulasi dengan elektrik. Ya, dibantu. Alat ini menjadi satu dengan teknologi laser tadi. Jadi si teknologi laser untuk pembuluh darah dan darah, ini untuk syaraf dan otot. Ototnya, betul. Jadi NMES ini ditempelkan di bagian di mana yang memang mengalami kelemahan. Ya, kemudian dinyalakan, dihidupkan, kemudian dia akan merangsang ya otot-otot itu untuk kemudian aktif kembali. Dan ini juga akan memberikan impuls ke otak kita bahwa oh ya, otot ini masih bisa digerakkan, masih aktif. Dan harapannya dengan ototnya tidak menjadi menciut ya, karena kalau otot tidak dilakukan atau tidak digerakkan, maka dia akan mengecil atau menciut. Jadi kombinasi antara teknologi laser dan teknologi NMES yang dijadikan satu alat nih ya, ini juga akan bisa untuk pemulihan pasien-pasien yang mengalami kelumpuhan pasca stroke. Bagaimana caranya kita merasakan manfaatnya? Dan bagaimana sinergisitas antara teknologi laser dan teknologi NMES? Ada penjelasannya dari Mas Panji berikut ini. Mas Panji silakan. Kita harus menjaga kesehatan kita sedini mungkin. Dan bagi Anda yang saat ini sedang berjuang untuk pulih dari stroke, tetap semangat.
karena masih ada teknologi yang bisa membantu memudahkan upaya kita, seperti teknologi low level laser. Karena dengan kita menggunakan teknologi laser secara rutin dan juga konsisten, dapat membantu mengurangi kekentalan darah dan juga membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Selain itu, teknologi laser juga bisa membantu mengurangi faktor resiko stroke, seperti gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, dan juga tekanan darah yang tinggi. Dan supaya kita bisa lebih lagi membantu proses pemulihan stroke, kita bisa sinergikan antara teknologi low level laser dan juga teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Karena kita sadar bahwa para penderita stroke umumnya ini mengalami kelumpuhan, ada keterbatasan dalam bergerak. Sehingga jika kita biarkan dan tidak segera ditangani, bisa menyebabkan penyusutan otot. Dan supaya Anda bisa merasakan manfaat dari sinergi teknologi low level laser dan juga teknologi NMES dalam satu alat, Anda bisa menggunakan Aku Laser Premium, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Dan Aku Laser ini merupakan alat kesehatan dengan inovasi terbaru. Teknologi yang pertama di Indonesia yang menghadirkan sinergi kombinasi dari dua teknologi yang tentu saja akan memberikan semakin banyak manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita. Penggunaan Aku Laser ini juga serupa dengan Dr. Laser. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda dan nantinya 10 titik mata laser dengan 3 warna laser, merah, biru, kuning akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Sehingga ketika ada aliran darah yang lewat bisa menyerap energi laser, dibawa ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES-nya, Anda bisa menggunakannya pada area ataupun lokasi otot yang membutuhkan, misalnya di area lengan ataupun di area kaki Anda. Sehingga nantinya NMES akan membantu memberikan sinyal elektrik kepada sistem saraf dan juga sistem otot untuk membantu melatih otot kita dan mencegah penyusutan otot. Ambil handphone Anda bisa foto dulu nomor teleponnya atau langsung saja hubungi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya? Aku Laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara dapat hidup sehat masih belajar dari kisah kesehatannya Bang El Ibnu, vokalis dari band El Kasi, ya. Jadi gara-gara hipertensi yang begitu tinggi, harus terkena stroke. Bukan 1 kali stroke-nya, sampai 3 kali. Saya cukup sedih waktu dia mengatakan, saya tidak kangen buat manggung, tapi saya kangen buat memuji Tuhan. Iya. Saya pikir itu adalah perasaan yang paling keluar dari dalam hatinya. Pemirsa bisa bayangkan, untuk memuji Tuhan saja dia tak begitu rindu, tapi dia tidak mampu karena memang suaranya akibat stroke itu hilang, kelumpuhannya yang membuat Bang El yang ada di hadapan saya seperti ini, ya. Tapi bagaimanapun juga saya sangat mengagumi, ya, artinya bagaimana dia pulih, dia berusaha didampingi oleh pendeta, terus memberikan semangat. Tapi yang harus kita ambil pelajaran ini adalah bahwa tolonglah pemirsa, jaga kesehatan kita. Dengan 3 kali stroke loh, 3 kali stroke. Tapi kita kembali lihat bahwa stroke itu bukan karena diberikan Tuhan kepada kita, tetapi karena kita tidak menjaga kesehatan kita, kita tidak menjaga darah kita tetap baik, kita tidak menjaga pembuluh darah kita tetap baik, karena mungkin pada saat itu kita banyak begadang, kita kurang berolahraga, kita banyak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kita tidak menjaga makanan. Semua itu akhirnya yang kita tuai adalah stroke. Memang kita ada teknologi laser yang Bang El juga sudah menggunakannya, ya. Teknologi laser itu bisa membantu kekentalan darahnya sekarang, tensinya pun turun menjadi normal, ya. Kemudian juga aliran darahnya sekarang menjadi lancar. Apalagi sekarang ada teknologi NMES, ya, yang bisa membantu. Nanti saya akan melihat tangannya itu bisa dibantu untuk kembali diaktifkan lagi. Dan saya sih berharap semoga suaranya bisa pulih. Amin. Memang stroke ini penyakit yang berat, tapi Bang El tidak pernah berhenti untuk berusaha. Kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi pada Bang El setelah menggunakan teknologi laser.
memang sangat kuat pesannya ya, bahwa kita tidak pernah boleh berhenti berusaha, berjuang untuk mengatasi sakit yang sedang kita alami ya. Bang El sudah menggunakan teknologi laser dan kita sudah lihat lagi bagaimana perubahannya, sudah belajar jalan lagi, sudah bisa kembali ke gereja lagi, sudah bisa ikut bernyanyi tadi lagu boy band. Oh, suka Backstreet Boy ternyata. Boleh nanti lain kali kita nyanyi bareng ya. Ya. Harapan dirimu apa sekarang Bang El? Harapan untuk kedepannya aku bisa selalu happy dan menjadi orang yang ahli bersyukur. Jawabannya luar biasa. Saya sangat tersentuh, sangat terharu dan terinspirasi dari video tadi ditanyakan ya, bagaimana semangatnya, bagaimana bahagianya El kemudian bisa berusaha ya untuk bernyanyi, berusaha lagi untuk beraktivitas, berjalan dan segala macam. Mas Boyke mengatakan mengenai kualitas darah pembuluh darah dengan teknologi laser dilengkapi dengan teknologi NMES. Jadi NMES ini adalah suatu teknologi yang kita sebut dengan neuromuscular electrical stimulation. Ini merangsang lagi nih otot-otot yang mengalami kelumpuhan tadi dibangkitkan kembali, diaktifkan kembali sehingga harapannya akan bisa tenaganya, kekuatannya bisa pulih kembali. Dan ini harapannya akan bisa memberikan semangat lagi, bisa memberikan kebahagiaan lagi bagi para penderita stroke. Jadi jangan putus harapan, tetap semangat bahwa teknologi NMES ya selain untuk penderita stroke ini juga bisa dimanfaatkan untuk orang-orang yang memang punya keterbatasan untuk beraktivitas ya, untuk menggerakkan tenaga, menggerakkan otot-ototnya. Misalnya orang dengan kelainan jantung ya, di mana dia ada keterbatasan untuk melakukan gerak aktivitas tertentu, maka dia dibantu dengan NMES ini dirangsang otot-ototnya supaya menjadi aktif kembali dan juga akan memberikan rangsangan pada otak bahwa memberikan stimulasi, memberikan informasi bahwa ini otot ini masih bisa diaktifkan kembali. Jadi harapannya pemulihannya akan menjadi lebih cepat ya. Tentunya dibantu dengan semangat. Ini mungkin yang menurut saya semangat, motivasi dan kemudian support dari orang sekitarnya. Ya. Apa Neta? Ada yang mau disampaikan buat Ibnu juga mungkin buat pemirsa sekalian? Ada. Pertama, tetap jaga kesehatan. Seperti tadi saya katakan, bagaimanapun tubuh ini hal penting. Di dalam kita melayani, dalam kita hidup, kita nggak akan buat apa-apa ketika kita sakit. Betul. Waktu sehatlah kita bisa berkarya, kita bisa berbuat sesuatu. Yang kedua, seperti El Ibnu ini, ya satu pesan lagi adalah bahwa tubuhnya boleh terbatas. Boleh karena sakit terbatas, tapi spiritualitasnya nggak bisa dibatasi oleh apapun. Dia bisa berbuat baik, dia bisa lakukan apa saja dalam kehidupannya. Kita berikan lagi semangat buat El Ibnu. Hai, jempol. Nanti kita nyanyi bareng ya. Oke. Dan juga Papa Neto terima kasih, dampingi Ibnu terus, kuatkan secara spiritualnya dan semoga tidak akan lama lagi Ibnu bisa langsung memuji Tuhan dengan suaranya yang indah itu. Ya. Mas Boy terima kasih, Mas Boy juga terima kasih, sehat selalu. Jadi gunakan teknologi laser yang sekarang, teknologi laser bersinergi dengan teknologi NMES. Bahkan bisa kita manfaatkan dalam satu alat saja. Alatnya kecil, ringan, dan portable bisa kita gunakan di mana saja, kapan saja. Seperti apa sih? Ada penjelasannya dari Mas Panji. Mas Panji silakan. Mari kita manfaatkan dan lengkapi kesehatan tubuh kita dengan alat kesehatan yang tepat, yang terbaik, yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku Laser, keluarga terbaru dari Dokter Laser yang mensinergikan antara teknologi laser dan juga teknologi NMES. Dan tentu saja ketika Anda sudah memiliki Aku Laser akan dilengkapi dengan garansi suku cadang yang resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Oleh karena itu pastikan teknologi laser yang Anda miliki adalah alat kesehatan dari Gogomol. Aku Laser, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja WhatsApp kami supaya Anda bisa segera merasakan manfaat terbaik dari Aku Laser persembahan Dokter Laser.